Halo semuanya, di konten kali ini kita akan bahas hal yang umum, yaitu tentang kehidupan. Hal basic dalam kehidupan namun sangatlah berperan dan paling penting yaitu adalah kesehatan mental, atau bisa dibilang pikiran. Apa sih yang disebut kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan. Namun, kebanyakan orang masih belum bisa mengontrol mentalnya yang akhirnya mengakibatkan stres dan kena mental. Adapun beberapa berita yang menunjukkan adanya kematian akibat kesehatan mental yang tidak bisa dikontrol. Oleh sebab itu, dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas 5 tips menjaga kesehatan mental di tengah dinamika kehidupan baik di keluarga, kampus maupun masyarakat. Tips ini berdasarkan apa yang sering saya lakukan dalam menjaga mental saya. Tips pertama, jangan menganggap dirimu sendiri. Ada beberapa orang di mana orang tersebut menganggap bahwa dirinya itu hidup sendiri. Semua masalah ditanggung sendiri, yang akhirnya mengakibatkan stres. Seperti contoh yang pernah saya lihat, di mana orang tersebut baru selesai putus cinta. Dan apa daya, dia tidak menghiraukan orang lain. Dia merasa hidupnya sendiri karena separuhnya sudah hilang. Wow. Ya, memang di posisi itu sangat sakit dan saya akui itu. Namun, gak mungkin kamu menyelesaikannya sendiri. Anggaplah dirimu seperti setitik air yang jatuh ke genangan. Ketika air jatuh memang sendiri, namun saat air sudah jatuh masih banyak air yang ada di sekelilingnya dan memeluknya erat sampai air itu menyatu. Sama denganmu, ketika kamu mengalami masalah, masih banyak orang yang ada di sekelilingmu yang sangat peduli denganmu. Keluarga, teman, sahabat, saudara merupakan orang yang akan membantu dirimu menyelesaikan masalah dan menghiburmu tanpa pamrih. Tips yang kedua, dengarkan hal yang perlu didengarkan dan jangan dengarkan hal yang tidak perlu didengarkan. Kita harus bisa memilih antara yang penting dan tidak penting. Ketika kamu merasa apa yang dibicarakan tersebut penting bagi dirimu, ya sudah, dengarkan. Namun, apa yang dibicarakan itu hanya bertujuan menjelekkanmu, membuat dirimu frustasi, stres, hanya ingin menurunkan semangat kamu, anggap saja itu angin berlalu. Buat apa mendengarkan hal yang gak perlu didengarkan? Tips yang ketiga, istirahat. Pada saat-saat semua pekerjaan terasa seperti terlalu banyak, menjauhlah dan lakukan apapun kecuali hal yang membuat kamu semakin stres. Setidaknya sampai kamu merasa sedikit lebih baik. Terkadang hal terbaik dilakukan adalah latihan pernapasan sederhana. Tutup mata dan ambil 10 tarikan napas dalam-dalam. Untuk masing-masing tarikan napas, hitung sampai 4 saat menarik napas. Tahan selama 4 hitungan dan buang napas untuk 4 hitungan. Hal ini bekerja baik untuk membantu kamu melawan stres. Yang keempat, sekali-kali lakukan hal yang kamu sukai. Setelah banyaknya kewajiban kamu yang perlu dilakukan seperti belajar, tugas, organisasi yang kamu ikuti, kamu yang sudah bekerja, ataupun
kamu yang menjadi pemimpin. Sekali-kali lakukanlah apa yang kamu sukai. Carilah waktu yang tepat tanpa mengganggu kegiatanmu dan gunakan waktu tersebut melakukan hal yang kamu sukai. Contoh, jika kamu hobi traveling, lakukanlah di hari libur weekend. Jika kamu suka bermain game, lakukanlah saat ada waktu luang. Jika kamu rindu rumah dan orang tua, pulanglah. Otak juga perlu dihibur dengan melakukan hal-hal tersebut. Jangan terlalu menekan dirimu sehingga menjadi stres. Tips yang kelima, cari orang sefrekuensi denganmu. Dengan adanya orang yang memiliki kebiasaan frekuensi yang sama denganmu, membantu untuk dirimu menghilangkan stres ataupun pikiran yang terus menumpuk. Kamu bisa lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengannya. Contoh, kamu suka bermain game, kamu bisa mabar dengan orang yang frekuensi denganmu. Dengan ketawa, bertukar pikiran, percayalah, kamu akan terhindar dari tekanan mental yang ada di sekitarmu. Demikian 5 tips yang bisa kamu lakukan untuk terhindar dari tekanan mental yang ada di lingkungan kamu. Saya tekankan lagi, tips ini berdasarkan apa yang saya lakukan. Jika memiliki pemikiran berbeda, terserah, itu adalah hak kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.